Pernahkah kalian mengalami ketika order makanan via ojek online atau membeli makanan di restoran yang ramai untuk dimakan di rumah? Rasanya tidak seenak dan senikmat ketika makan di tempatnya langsung. Kali ini, saya menceritakan fenomena mengenai penglaris yang selama ini menjadi kasakusuk sebagian orang yang percaya akan hal-hal yang di luar nalar. Isu tentang penglaris air liur dan ludah pocong mungkin sudah jamak menjadi obrolan di masyarakat. Penglaris pocong ini masuk ke golongan jenis penglaris menengah ke atas. Jika kita pahami lagi sebuah ilmu ataupun jimat penglaris serta pesugihan, rata-rata tidak lepas dari permasalahan ekonomi yang melatar belakanginya. Para pelaku penglaris pocong akan diminta berdiam diri di sebuah kuburan dengan membaca mantra-mantra yang diberikan oleh dukun. Untuk mencapai kekuatan maksimal, biasanya si pelaku diminta menggali kuburan untuk mencuri potongan kain kafan orang yang meninggal pada hari-hari tertentu. Kalau kita mendengar berita, khususnya wilayah Jawa Tengah, biasanya warga akan menjaga kuburan baru secara bergantian selama 40 hari. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya pencurian kain kafan ataupun jenazah untuk ilmu hitam. Usai menjalani ritual mengambil kain kafan beserta tanah kuburan, pelaku akan memberikan kepada si dukun untuk mengaktifkan kekuatan penglaris tersebut. Namun jangan dibayangkan pelaku ini mudah. Selama semalam di makam, pencari penglaris ini akan melihat berbagai macam penampakan pocong. Dukun akan melakukan ritual dengan kain kafan curian selama 24 jam. Setelahnya, tanah kuburan dan kain kafan siap digunakan. Tanah kuburan disebarkan di sekitar tempat usaha, sedangkan kain kafan disimpan dan digunakan setiap hari untuk direndam pada kuah masakan serta air minum yang akan disajikan kepada para pembeli. Yang terjadi kemudian, pocong akan meludah serta meneteskan cairan yang ada di hidung pada setiap masakan serta minuman yang disajikan. Secara tak kasat mata, cairan ludah dan lendir hidung itu berbau busuk seperti mayat. Namun, orang biasa tidak bisa menciumnya. Malah, makanan dan minuman akan terasa nikmat dan lezat, serta membuat ketagihan. Secara kesehatan, mungkin juga tidak akan berpengaruh, karena cairan mayat tersebut wujudnya gaib, dan air yang terkena kain kafan bekas tersebut juga sudah direbus hingga bakterinya mati. Namun, jika ada yang sedikit peka, dia akan merasakan mual. Bahkan dengan penglihatan mata ketiga, wujud makanan tersebut kadang penuh belatung serta berbau busuk. Hal tersebut juga berpengaruh ketika makanan dibungkus atau dibawa pulang, karena pocong tidak akan bisa meludah, sehingga rasanya tidak akan senikmat ketika dimakan di tempatnya. Makanan yang dibawa pulang kadang tidak bertahan lama dan akan terasa berair. Ini diibaratkan tanah kuburan yang lembab. Mungkin para penonton akan bertanya, apakah ciri fisik rumah makan atau restoran yang menggunakan media pocong? Biasanya yang menggunakan kekuatan ludah pocong, tempat usahanya tampak kurang pencahayaan atau remang-remang. Pengunjungnya berlimpah ruah, bahkan sampai rela antri berlama-lama. Selain itu, di depan tempat makan itu kadang ada pohon yang biasanya digunakan untuk beristirahat sosok pocong selepas tempat makan itu tutup. Untuk menghindari ludah pocong, sebenarnya mudah. Berdoa dahulu sebelum makan, bukan malah memfoto-foto makanan tersebut.